Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Statistika Bisnis 2 pada materi pertama, yaitu distribusi sampling rata-rata. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fadila Nur Ajija, kemudian kedua rekan saya Lina Rosliawati dan Jakarianda Saputra. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Pengertian dari populasi. Populasi ialah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi dilambangkan dengan huruf N besar. Populasi terdiri dari dua populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Pengertian populasi terbatas mempunyai sumber data yang jelas, batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya, jumlah mahasiswa manajemen A, jumlah perempuan dalam suatu lingkungan. Itu merupakan contoh dari populasi terbatas. Kemudian yang kedua ada populasi tidak terbatas. Populasi tidak terbatas yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Kemudian contoh dari populasi tidak terbatas di sini yaitu suatu percobaan seorang bandar akan melemparkan sepasang dadu sampai tak terhingga berapa kali lemparannya. Ini merupakan contoh populasi tidak terbatas dalam populasi tidak terbatas. Kemudian yang selanjutnya yaitu sampel. Sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel ada dua, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Kemudian pengertian dari sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian yang kedua, yaitu sampel non-probabilitas, yang merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam kedua sampel ini terdapat perbedaan antara sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Kemudian yang selanjutnya, menurut Sujana, distribusi sampling merupakan kumpulan nilai-nilai statistika yang sejenis lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antar nilai statistik dan frekuensi statistika. Distribusi sampling di sini terdiri dari distribusi sampling rata-rata, kemudian distribusi sampling proporsi, kemudian distribusi sampling selisih rata-rata, dan distribusi sampling selisih proporsi. Di sini kami akan memaparkan materi distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling selisih rata-rata. Kemudian yang selanjutnya, distribusi sampling rata-rata. Menurut Sujana, mendefinisikan distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Di sini notasi dalam distribusi sampling rata-rata yaitu N kecil dapat diartikan ukuran sampel, kemudian X bar dapat diartikan rata-rata sampel, kemudian S dapat diartikan standar deviasi sampling, kemudian mu X bar dapat diartikan rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, kemudian sigma X bar yaitu standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata, kemudian ada N besar yaitu ukuran populasi, dan mu yaitu rata-rata populasi. Kemudian yang selanjutnya ada sigma yaitu standar deviasi populasi. Kemudian untuk rumus distribusi sampling rata-rata, di sini ada populasi tidak terbatas yaitu N kecil per N besar kurang dari sama dengan 5%,
Untuk populasi terbatas, N kecil per N besar lebih dari 5%. Untuk rata-ratanya, mu X bar sama dengan mu. Untuk standar deviasi, sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar dari N. Kemudian untuk nilai waku atau nilai Z, Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar dibagi sigma X bar. Untuk yang menjadi pembeda pada populasi terbatas, di standar deviasi dikalikan dengan akar dari N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1, yang disebut dengan faktor koreksi. Nah, di sini ada contoh soal. LGF Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini diketahui rata-rata dari distribusi sampling tersebut, mu X bar sama dengan mu sama dengan 35 jam, untuk simpanan bakunya atau standar deviasi populasinya sama dengan 5,5 jam, dan untuk N kecil atau ukuran sampel sebanyak 25 baterai. Kemudian yang ditanyakan, hitunglah probabilitas atau peluang umur baterai lebih dari 36 jam. Nah, untuk mengetahui nilai Z-nya yang di sini, pertama kita cari dulu nilai standar deviasi distribusi sampling rata-ratanya. Di sini rumusnya sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar dari N. Sama dengan, kita masukkan 5,5 dibagi akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5, kemudian kita bagi 5,5 dibagi 5 sama dengan 1,1. Kemudian, kita hitung nilai Z-nya atau nilai bakunya. Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar dibagi sigma X bar sama dengan 36 dikurangi 35 dibagi 1,1, hasilnya 0,91. Nah, untuk menentukan kurvanya, terlebih dahulu kita buat dulu kurva, kemudian tentukan titik nolnya di sebelah sini. Untuk luas sebelah kanan 0, artinya dari sini sampai sini, diketahui nilainya 0,5000. Kemudian luas antara 0 sampai Z, yang sudah diketahui tadi, 0,91, karena ini nilainya positif, jadi letaknya ada di sebelah kanan 0. Nah, untuk mengetahui nilai dari 0,91 tadi, kita lihat dari tabel Z, kita cari dulu 0,9 sini. Kemudian angka yang mengikutinya yaitu angka 1. Nah, nilainya 0,3186. Kemudian kita jumlahkan luas keseluruhan ini yaitu 0,5000 dikurangi luas yang diketahui yaitu 0,3186, kemudian jumlahkan, hasilnya 0,1814. Untuk menentukan area yang diarsir, tadi telah diketahui nilai Z-nya 0,91 yang artinya positif. Jadi yang diarsirnya area sebelah kanan Z, sebelah sini. Nah, kesimpulannya, jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas atau peluang umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau kalau dipresentasikan 18,14%. Tentang distribusi sampling selisih rata-rata. Distribusi sampling selisih rata-rata adalah distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih rata-rata dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dan populasinya. Untuk ukuran N1 dan N2,
N di sini yaitu ukuran sampel yang cukup besar, N1, N2 lebih dari 30, maka distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal standar, maka diperlukan rumus Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu X bar 1 dikurangi X bar 2 per sigma X bar 1 dikurangi X bar 2. Di mana untuk menghitung rata-rata menggunakan rumus mu X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan mu 1 dikurangi mu 2. Dan untuk menghitung simpangan baku atau standar deviasi, kita bisa menggunakan rumus sigma X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Sigma 1 kuadrat di sini artinya nilai variansi atau simpangan baku atau standar deviasi yang dikuadratkan. Sigma 2 kuadrat di sini juga artinya sama. Jika sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, maka dapat menggunakan standar deviasi dari sampel. Baik, kita lihat saja contoh soalnya. Pegawai perusahaan LZF Global Network Inspection pada divisi inspeksi pembongkaran mempunyai gaji rata-rata sebesar $4.300 per bulan. Sedangkan divisi inspeksi pengangkutan mempunyai gaji $3.750 per bulan. Setelah dihitung, diperoleh rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap gaji terhadap gaji rata-rata divisi inspeksi pembongkaran $52.000, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan sebesar $37.000. Bila diasumsikan diambil sampel random pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan divisi inspeksi pengangkutan 75. Berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500? Diketahui divisi inspeksi pembongkaran mu 1 yaitu $4.300, divisi inspeksi pengangkutan mu 2 yaitu $3.750, sigma 1 kuadrat yaitu $52.000, sigma 2 kuadrat yaitu $37.000, N1 90 dan N2 yaitu 75. Ditanyakan probabilitas X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih dari 500. Jawab, mu X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan mu 1 dikurangi mu 2. Mu 1-nya yaitu 4.300, mu 2-nya yaitu 3.750. Dikurangin jadi 550. Untuk menghitung simpangan bakunya, kita menggunakan rumus sigma X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat dikurangi N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadratnya yaitu 52.000, N1-nya yaitu 90, sigma 2 kuadratnya yaitu 37.000, N2-nya yaitu 75. 52.000 dibagi 90 hasilnya yaitu 577,7777.
Sedangkan yang 37.000 dibagi 75 hasilnya 493,3333. Kedua hasil tersebut dijumlahkan dan diakarkan, hasilnya menjadi 32,72783389. Terus kita akan mencari yang Z-nya. Kita menggunakan rumus dalam kurung X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu X bar 1 dikurangi X bar 2 per sigma X bar 1 dikurangi X bar 2. X bar 1 dikurangi X bar 2-nya yaitu 500 dan mu X bar 1 dikurangi X bar 2-nya yaitu 550 per sigma X bar 1 kurangi X bar 2 yaitu hasil dari sini 32,72383389. 500 dikurangi 550 dibagi 32,72783389 hasilnya yaitu min 1,52775. Dibulatkan menjadi min 1,53. Luas kanan 0 yaitu 0,5000. Luas 0 sampai Z yaitu kita bisa lihat dari tabel Z. Baik, kita lihat dari tabel Z-nya. Tadi hasil yang diperolehnya yaitu min 1,53. Kita cari 1,53, yaitu hasilnya adalah 0,4370. Nah, jadi luas 0 sampai Z sama dengan 0,4370 dijumlahkan dengan hasil 0,5000. Di sini harusnya ditambah ya, bukan dikurangi. Hasilnya yaitu luas kanan Z yaitu 0,9370. Dan kita bisa gambar seperti ini. Diarsirnya ke kanan. Jadi, probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar dari $500 adalah 0,9370 atau 93,70%. Teman-teman, di sini ada latihan untuk distribusi sampling rata-rata, kemudian untuk tugasnya, distribusi sampling selisih rata-rata. Silahkan dikerjakan, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan pemahaman materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.